Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Yankee Charlie itu, Yankee India Zulu. Di kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman. Banyak menanyakan, mendingan milih UV9R Plus atau UV9R New, atau kalau yang baru UV9R Pro. Ya, banyak teman-teman yang penasaran mana yang akan dipilih nih. Tiga radio ini nih UV9R semua. Sebenarnya ada satu lagi UV9R Matte atau UV9R pokoknya ada beberapa itu. Tapi itu sama dengan UV9R Plus. Jadi saya nggak masukin. Jadi saya tetap masukin yang satu aja, UV9R Plus. Kemudian UV9R Plus New, kemudian UV9R Pro. Nah, di sini pasti kita akan bingung ya, mana yang akan kita pilih. Saya akan menjelaskan satu persatu dulu ya. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu, nanti saya akan urutkan mana yang terbaik di antara ketiganya ini. Oke, yang pertama UV9R Plus. Ini pertama keluar ya waktu itu UV9R Plus. Ini sudah saya review sudah lama, mungkin udah ada 1 tahunan ya. Tapi sebelum saya minum kopi dulu. Bukan minum kopi, saya minum coklat ya, nih coklat ya. Bukan kopi ini, warnanya coklat. Oke, kita minum dulu. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia UV9R Plus ya. Di sini sesuai dengan review saya waktu itu, di sini ada tertulisnya 18 watt, kurang dari 18 watt. Ya, ternyata memang kurang dari 18 watt. Jadi info iklannya gembar-gembor di media-media online shop ya. Itu 18 watt, ada yang 25 watt, ada yang 30 watt. Sangat-sangat tidak mungkin dari sebuah HT sekecil ini ya. Secara logika saja, kita bayangkan aja, 10 watt aja udah panas ya. Gimana dengan HT sekecil ini? Anda bisa bayangkan secara logika ya. Ini pendinginnya cuma segini, bisa keluar 18 watt. Itu sangat tidak mungkin. Anda coba aja rig sebesar itu aja kadang hanya 50 watt dengan pendingin yang cukup besar ya, apalagi seperti ini. Pasti nggak mungkin. Kecuali yang saya pernah review, Radio Monster TSSD 25 watt atau 20 watt untuk UHF. Memang besar radionya, mungkin ya 2 kalinya ini berdiriin ya, besar radionya. Wajar. Kemudian ada kipasnya di belakang. Nah, itu baru benar ya. Jadi kalau ini nggak mungkin. Jadi ini setelah saya review, VHF-nya hanya 4 watt maksimal, UHF-nya 3 watt untuk UV9R Plus. Tapi ada keunggulannya dia. UV9R Plus ini ada keunggulannya. Keunggulannya adalah di audio. Jadi di audio speakernya ini sangat bagus sekali. Sangat clear, audionya bagus. Kemudian kalau kita untuk mendengarkan FM atau hiburan yang lain sangat enak sekali. Jadi kalau Anda senang dengan hiburan, radio ini cocok. Jadi ketika Anda bawa untuk ronda atau untuk Anda kerja, Anda dengarkan lagu, ini sangat enak untuk didengarkan suara speakernya ya. Kemudian untuk suara mic-nya cukup bagus juga, cukup kencang. Ya saya kasih nilai sekitar 80-an ya untuk suara mic-nya. Oke. Kemudian untuk konstruksinya juga oke. Sangat kuat, kokoh ya untuk UV9R Plus ini. Dan harganya silakan Anda lihat di marketplace harganya berapa, karena kalau saya sebutin nanti salah lagi karena harganya itu naik turun ya. Tapi nggak turun tapi naik terus gitu ya. Yang jelas di sini sudah ada radio FM-nya, ada lampunya. Jadi kalau kita mau kemana-mana, ya udah ada lampunya. Ya kelemahannya semua bofeng yang saya ada di sini, kecuali UV9R New
Ada 2 di sini Bofeng ya. Ini nggak bisa dikasih nama. Kalau kita mau program kasih nama nanti harus pakai komputer, dan itu kita harus pakai pin di sini ya. Ini kita buka, kita tempelin. Dia kabel datanya khusus untuk UV9R Plus dan Pro. Jadi tidak bisa pakai untuk yang Bofeng ini. Bofeng ini kan dia pakai jack audio. Jadi ini sudah standar dengan Bofeng yang lama. Itu kelemahannya. Tapi karena dengan konstruksinya seperti ini, dia tahan air, tapi bukan untuk dicelup. Ya, bukan untuk dicelup lama-lama. Kalau hanya sebentar jatuh diangkat, oke, nggak ada masalah. Ini Bofeng cukup worth it. Ya. Untuk RX-nya sama dengan rata-rata Bofeng, tapi dia di atas rata-rata Bofeng yang lain yang lama ya. Tapi ini sudah cukup baik dibandingkan UV9R Pro ya untuk receive-nya. Kemudian ya seperti itu. Jadi secara desain oke, secara kualitas speaker oke, kemudian RX biasa-biasa saja, pancaran sedang-sedang saja. Kemudian untuk konstruksi bodi cukup kuat ya. Untuk waterproof ya saya bisa sebutkan ya waterproof, tapi karena ini saya tidak jamin 100%. Sedangkan wattnya saja Anda bisa tahu ya, di situ tertulis 18 menjadi 5 watt atau 4 watt. Jadi kalau dibilang waterproof, saya tidak jamin 100%. Tapi saya pernah coba secara cepat, ya oke. Saya pernah celupin lama, masuk air, sedikit masuk air. Makanya saya informasikan kepada Anda, kalau terlalu lama dicelup, airnya masuk. Nggak tahu dari mana masuknya, yang jelas masuk. Ya, oke. Itu untuk UV9R Plus ya. Sekarang saya akan bahas sebuah radio datang dari Bofeng lagi. Ini UV9R New, UV9R Plus New ya. Ini mirip dengan Fastcom UV98, mirip dengan Escom FC10 Pro. Yang membedakan adalah wattnya hanya 5 watt, tapi full 5 watt, VHF 5 watt, UHF 5 watt. Ini yang saya senang dengan UV9R New, UV9R Plus New. Dan yang kemudian untuk ini bisa kita memori manual dan kita bisa kasih nama untuk UV9R New Plus New maksud saya. Untuk audionya biasa-biasa aja, tapi sudah di atas rata-rata, tapi masih di bawah untuk UV9R Plus. Untuk UV9R Plus New kualitas audionya di bawah sedikit ya, tapi sudah enak didengarkan. Kemudian untuk suara mikrofonnya cukup bagus di atas UV9R Plus. Kemudian yang luar biasa lagi, receive-nya jauh meninggalkan Bofeng yang lain. Jadi kalau Anda pegang Bofeng UV9R Plus New ini, Anda serasa tidak pakai Bofeng lagi. Ya, karena tidak ada lagi kata-kata yang saya bisa sebutkan kalau untuk UV9 Plus New ini, UV9R Plus New ini, karena receive-nya betul-betul peka sekali, sesuai dengan radio-radio yang lain seperti Escom, seperti Fastcom, sama. Dia bentuknya juga sama, cuman powernya yang turun menjadi 5 watt. Itu aja. Jadi itu ya untuk desain oke. Kalau waterproof tidak, untuk radio oke, ada, kemudian untuk lampu senternya juga ada ya, seperti itu. Dan yang saya suka lagi dia individual semua, VFO radio juga bisa semua dari sini, tombol-tombolnya. Kalau yang ini harus dimatikan VFO, untuk pindah ke VFO harus masuk ke menu, pencet power on baru VFO. Kita balik lagi ke memori, pencet menu power on ya, seperti itu. Yang UV9R Plus. Kalau ini semua dari tombolnya bisa langsung tanpa harus dimatikan radionya. Ini lebih lengkap. Kemudian untuk bandwidth radionya juga lebih lengkap. Ada 3 tingkatan, wide, middle, dan narrow. Kalau yang rata-rata yang lain cuman wide dan narrow saja. Kalau ini ada 3. Itu yang sangat saya suka dari Bofeng UV9R Plus New ini. Dan juga dia ada 3 tingkatan sama dengan ketiganya, itu untuk powernya
low, middle, high ya. Oke, jadi keunggulannya dari radio ini adalah RX-nya. Kalau yang ini adalah audio speakernya dan konstruksi bodinya ya. Kita taruh sini. Nah, ini yang terakhir saya review, yang mungkin Anda sudah lihat, simak saya seperti apa mereviewnya. Oh ya, saya lupa ya, untuk antena dari UV9R Plus ini biasa aja, tapi bisa dipakai tanpa harus Anda ganti. Kalau untuk UV9R New Plus ini antenanya bagus sekali, jadi VHF, UHF oke, nggak ada masalah. Nah, kita masuk di UV9 Pro, nah, UV9R Pro. Kalau secara desain oke, kekuatan bodi oke. Kalau waterproof sama dengan UV9R Plus, dia bisa dicelup tidak terlalu lama, kena air juga masih aman. Kemudian untuk suara speaker minus, suara speakernya nggak bagus sekali. Jadi suara speakernya ini kalau untuk Anda mau dengerin radio, kayaknya Anda nggak bakalan betah dengarkan dengan speaker ini, karena cempreng sekali ya. Jauh banget dibandingkan dua radio ini untuk suara speakernya. Kalau Anda untuk dengerin musik, ini hanya dipakai untuk Anda berkomunikasi saja. Kalau untuk dengar musik kayaknya kurang nyaman ya. Kemudian untuk lampunya ini sangat terang sekali ya. Dibandingkan keduanya ini lampunya paling terang. Kemudian konstruksinya, tombol-tombolnya, desainnya ini sangat menarik sekali, jauh dibandingkan keduanya ini ya. Jadi untuk UV9R Pro ini desainnya cukup manis sekali. Nah, kelemahan dari radio ini satu-satunya adalah RX-nya sangat-sangat tidak mumpuni. Jadi kalau Anda pakai radio ini jangan kaget kalau Anda susah menerima pancaran dari lawan bicara Anda, terutama di VHF. Di UHF juga bisa, tapi tidak sekuat radio yang dua ini ya. Jadi ini kalau RX-nya jauh di bawah dua radio ini untuk RX-nya. Jadi seperti itu yang saya sampaikan. Tapi dia punya keunggulan, yaitu desainnya sangat menarik dan TX-nya cukup kuat nih, TX-nya. Meskipun dia hanya 5 watt. Oke, satu lagi ya. UV9R Pro ini di atas UV9R Plus. Dia bisa keluar 5 watt untuk di VHF, kemudian bisa keluar 4 watt untuk di UHF. Jadi keunggulan dari radio ini adalah desainnya yang sangat-sangat modis. Meskipun dia punya kelemahan RX-nya atau apalah itu, tapi kalau kita megang radio ini menjadi satu pusat perhatian yang menurut yang megang ini jadi rasa bangga gitu ya. Karena radio ini jarang ya yang seperti ini. Kita lihat ya, two-tone seperti ini. Ya seperti kalau mobil sekarang itu peleknya udah diganti two-tone semua. Nah ini radio juga dia bodinya juga two-tone seperti ini, kuning dan hitam, dan tombol-tombolnya juga sangat-sangat menarik sekali untuk UV9R Pro. Meskipun dia punya banyak kelemahan, tapi tetap saja orang pasti akan melihat, wah ini radio bagus ya. Makanya saya pakai untuk kemarin, saya coba untuk pakai untuk transmit ya. Jadi transmitnya oke, modulasinya kenceng ya. Jadi keunggulannya radio ini adalah modulasi dari mikrofonnya sangat kenceng, kalah dengan dua ini ya. Dua radio ini di bawahnya ini. Jadi ini untuk modulasinya mikrofonnya sangat kenceng sekali. Saya suka sekali untuk transmit dengan radio ini. Tapi resipnya ya saya terpaksa harus pakai radio lain. Kemudian keunggulan yang lain adalah antenanya. Luar biasa. Antena ini adalah sangat bagus sekali karena ini sudah sangat lebih panjang daripada yang lain dan konstruksinya sangat kuat, solid. Ya, sangat solid sekali antenanya ini, dan ini sangat bagus, sudah saya tes di VHF bagus, di UHF-nya rata-rata ya. Jadi kalau untuk di VHF-nya sangat bagus, bisa kita pakai. Jadi Anda tidak perlu ganti. Konstruksi antenanya sangat bagus sekali. Jadi kalau Anda punya radio boveng yang lain, Anda bisa copot aja dari sini ya. Anda copot, Anda pasang di boveng Anda yang lain. Ini sudah sangat bagus antenanya UV9R Pro ini ya. Nggak tahu apakah ada yang jual untuk
per bijinya antena ini. Kalau ada, Anda bisa cari ini. Antenanya cukup bagus ya untuk UV9R Pro ini. Kalau untuk kekuatan baterai ketiga radio ini rata-rata sama ya, nggak ada yang spesial di ketiga radio ini. Cuman tulisannya aja yang di UV9R Pro ini kebangetan gitu. Ditulis 9.800, ternyata ya tidak sampai segitu juga. Jadi seperti itu ya keunggulan dari ini tadi, antenanya, desainnya, kemudian suara mikrofonnya yang ciamik ya. Oke, kita nggak panjang-panjang dalam membandingkan ketiga radio ini karena sudah semua saya review. Jadi bisa saya simpulkan di sini, kalau saya mau urutkan, yang pertama adalah ini ya. Jadi kalau Anda beli, Anda urutkan yang pertama ini ya. Jadi ini kesemuanya udah dapat. Anda transmitnya oke, RX-nya oke, audio cukup, mikrofonnya oke ya. Semuanya ada di sini kecuali waterproof-nya aja. Tapi kesemuanya sudah oke. Jadi Anda nggak pusing-pusing, Anda tidak akan kesulitan untuk menerima stasiun lawan. Tapi nanti akan kita buktikan untuk kualitas RX-nya ya. Kita akan buktikan. Dan kualitas audionya. Kemudian yang nomor 2, Anda bisa pilih untuk UV9R Plus. Meskipun dia banyak meskipun dia itu terdahulu keluarnya, tapi ternyata masih lebih mumpuni daripada yang ini ya. RX-nya lebih peka daripada yang ini. Kemudian antenanya sama, meskipun dia lebih pendek, tapi kualitas speakernya yang sangat-sangat bagus sekali ya. Yang saya suka kualitas speakernya. Kemudian ya untuk tombol-tombolnya lumayan lah ya untuk UV9R Plus. Dan yang ketiga memang yang terakhir ini. Tapi bisa saja ini menjadi satu yang pertama bagi Anda kalau Anda senang yang modelnya paling bagus ya. Ya. Kalau Anda mendambakan radio dengan model yang paling bagus, mungkin Anda pilih ini ya. Tapi kalau Anda pilih radio yang berkualitas, Anda pasti pilih ini. Yang UV9R Plus New. Ya, kalau Anda pilih yang modelnya paling bagus, pasti Anda pilih ini ya. Maksudnya ini peringkat yang terakhir. Tapi kalau Anda mencari radio yang sedang-sedang saja, tapi kuat, tapi dengan audio yang cukup enak didengar untuk hiburan, Anda pasti pilih yang ini, ya. Jadi ternyata memang semua radio itu tidak dibuat sesempurna sekali ya. Jadi banyak pilihan sehingga ya seperti itulah. Kalau satu radio sudah sempurna, mungkin yang lain tidak akan laku nanti. Oke, sekarang kita akan tes untuk suara mikrofonnya seperti apa. Kita lihat sama-sama. Oke, kita coba langsung aja gini ya. Kalau biasanya kan saya di belakang mikrofon ya, di belakang kamera ya. Sekarang nggak langsung nih. Jadi kita nggak bohong-bohong langsung di depannya. Saya ambil ini radio referensi yang biasa saya pakai. Ini kita sudah hidupin. Kita coba on kan. Ini frekuensi mode. Kita pakai power low semua ya. Saya atur frekuensi sesuai dengan pancarannya. Oke, kita atur juga yang ini. Oke, sudah untuk yang UV ini. Sekarang kita coba masuk yang ke 9R Plus-nya. Nah, kita coba tutup scale-nya dulu, ini kebuka ya. Oke, sabar. Ini saya atur powernya dulu karena masih high. Oke, sudah. Nah, kita akan coba pertama kita uji untuk yang UV9R Plus. Kita dengar untuk audionya. 1 123 321 UV9R Plus. 123 UV9R Plus. 123
123 UV9R plus new, UV9R plus new, 123 UV9R Pro, UV9R Pro, R Pro. Ini plus new, ini plus new. Ini R plus, 9R plus. Oke, jadi dari pengujian ketiga radio tadi ya, memang ini paling kenceng suaranya, ini paling kenceng. Namun yang paling clear suaranya, treble-nya ada semuanya paling clear sebenarnya yang ini, yang R plus new. Tapi ini paling kenceng ya. Kemudian ini ya biasa-biasa aja, tapi sudah lumayan kuat. Jadi cenderung ketiga mikrofon ini sudah bagus ya. Tapi kalau secara kekuatan power mikrofonnya, saya masih milih yang ini ya, masih milih yang ini. Oke, kekuatan power mikrofonnya. Nah, sekarang kita akan tes kepekaan resipnya. Kalau antenanya saya nggak perlu tes karena sudah dari review kita ya. Sekarang kita akan tes kepekaan resip dari radio ini ya, supaya Anda bisa tahu saya nggak ya. Jadi langsung kita tes. Sekarang kita akan tes resipnya. Sebelum saya menggunakan antena luar, kita tes dari antena dalam dulu. Kita akan tes frekuensi seismograf 165.810 seismograf ya. Frekuensinya itu kita buka volumenya. Frequency mode. Saya buka. Diputer-puterin satu ruangan, diputer-puterin. Nggak bunyi. UV9R Pro nggak bunyi. Nah, sekarang kita pakai yang UV9R Plus 165.810. Lihat frekuensinya. Oke. Kita buka volumenya. Bunyi ya. Oke, bunyi ya. Percaya ya. Berarti RX-nya ini lebih bagus daripada yang Pro ya. Oke, sekarang kita buktikan yang ini. Apakah ini lebih jelek apa lebih bagus? Nah, ini frekuensinya di bawah sudah kelihatan. Kita buka volumenya. Kita buka volumenya. Ya, sama dengan UV9R Plus, tapi ini nggak ada kresek-kreseknya, langsung kedengaran jelas. Jadi agak bagus sedikit. Nah, ini pembuktian sekarang. Kita pasang di antena atas. Karena ini konektor UV9R Plus ini beda, kita pasang duluan. Tapi saya akan uji terakhir. Supaya Anda percaya bahwa ini RX paling bagus. Ya. Ini kita pasang untuk yang UV9. Oh, kita pasang dulu yang di Pro dulu ya. Yang di Pro dulu kita pasang. Ini yang di Pro kita pasang. Untuk kenapa nih? Kita pasang ya. Nah, kita coba tes RX-nya. Bunyi enggak? Nih, kita coba pasang. Volume udah saya buka nih, pol. Frequency mode. Enggak ada bunyi apa-apa. Ya, enggak ada bunyi apa-apa. Oke, kita tinggalkan yang Pro. Sekarang saya mau hidupin yang Plus, UV9R Plus. Kita tes RX-nya. Apakah dia masih lebih baik atau sama aja kalau pakai antena di atas? Nah, dia kalau setengah masuk
Ya, misalnya groundnya belum saya pasang, dia bisa merisip. Berarti lebih peka dari itu. Itu tadi setengah aja nggak bisa dengerin. Nih. Oh, ternyata bisa nih. Ya, udah saya pasang nih. Tuh, bunyi. Ini nggak bunyi. Ya, kita coba matiin, hidupin lagi. Apakah dia sepeka yang saya sebutkan atau memang harus dipancing seperti tadi? Ya, memang harus dipancing seperti tadi. Jadi nggak langsung direct murni, bisa harus dipancing ya. Seperti ini. Nah, seperti itu tadi ya. Seperti itu. Oke. Artinya tetap ini lebih peka daripada yang Pro tadi ya. Sekarang kita tes yang ini. UV9R Plus New. Apakah dia harus dipancing atau langsung hidup? Kita lihat aja. Langsung hidup. Tanpa basa-basi hidup. Nggak ada masalah. Matiin lagi ya. Kita hidupin, langsung hidup pasti. Ya kan? Oke. Jadi kesimpulannya adalah kalau Anda mencari sebuah radio seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya ya. Jadi radio pertama yang Anda harus miliki, misalnya Anda ada newcomer, adalah newbie atau perdana ingin megang HT. Saya sarankan Anda pilih HT yang ereknya paling kuat. Ya. Setelah itu kalau sudah Anda punya radio ini, silakan Anda mau radio yang modis atau mau suaranya yang bagus, itu bisa Anda pilih. Tapi kalau untuk pertama Anda ingin miliki sebuah radio, sebaiknya Anda pilih yang terbaik ereknya dulu. Nah, jadi kalau Anda pilih erek yang terbaik, maka pilihan jatuh di UV9R Plus New ya. Jadi ini HT Cina dengan kualitas RX yang sangat-sangat baik sekali. Ini yang bisa saya sampaikan kepada Anda semua, sehingga bisa menjadi pertimbangan Anda beli sebuah radio UV9R. Mau yang Plus New atau mau yang Plus atau yang mau yang Pro. Nah, kalau untuk pertama Anda memiliki sebuah radio, maka Anda pilih yang ini. Tapi kalau sudah punya yang ini, silakan Anda mau pilih yang mana, yang ini apa yang ini. Kalau mau yang modis ini, mau yang audionya bagus untuk didengar, yang ini. Oke? Semoga ini menjadi bahan pertimbangan untuk Anda semua, dan bisa Anda pertimbangkan untuk membeli sebuah radio yang mungkin Anda butuhkan. Sekian saja dari saya, Yankee Charlie itu Yankee Dia Sulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tri, bye bye.